Kendaraan roda 4 dominasi penyeberangan di Bakauheni. Rudal Iran hantam pusat kota Tel Aviv. Presiden perintahkan Kapolri usut penyerangan Andri Yunus. Pelaku tawuran maut tewaskan seorang remaja. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda, di mana selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa dan juga informasi seputar olahraga. Bersama saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, menjelang arus mudik lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meninjau kesiapan fasilitas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan layanan transportasi publik semakin aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan serta anak selama periode mudik lebaran. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Fauzi meninjau sejumlah fasilitas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana transportasi publik semakin ramah terhadap perempuan dan anak. Dalam kunjungannya, Menteri PPPA meninjau berbagai fasilitas, mulai dari ruangan laktasi, ruang bermain anak dengan permainan tradisional, musola, hingga ruang kesehatan. Fasilitas tersebut dihadirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Menteri PPPA juga menyapa para perempuan dan anak yang akan melakukan perjalanan mudik, serta melepas keberangkatan salah satu rangkaian kereta api yang mengangkut para pemudik. Menkominfo sudah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan usia anak di 12-16 tahun untuk mengurangi atau tidak bermain, tidak bisa punya akun. Komentarnya Ibu gimana? Wah, setuju ya? Terima kasih banyak ya, Kak Agi itu sudah bikin link khusus buat perempuan. Kemarin kita dikasih tempat untuk promosi. Kalau boleh lagi dong, tentang peraturan tidak mulai membuat akun untuk usia di bawah 16 tahun. Boleh ya? Sekarang kereta menjadi pilihan, Pak. Pemerintah menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak selama perjalanan mudik memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat yang mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan selama perjalanan dapat segera melaporkan melalui layanan Sapa 129 atau posko pengaduan mudik terdekat. Pemerintah berharap berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik, khususnya perempuan dan anak selama perjalanan mudik Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti di ruas tol Purbalenyi di jalur selatan Limbangan Garut. Lokasi ini kerap menjadi titik kepadatan kendaraan saat musim mudik. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Minggu 15 Maret 2026 sore meninjau langsung kesiapan jalur mudik, mulai dari kawasan Limbangan Garut hingga Lingkar Gentong Tasikmalaya. Kapolda memetakan sejumlah titik rawan kemacetan, terutama di sekitar Pasar Limbangan, Pasar Luwu, hingga pertigaan Malangbong. Polda Jawa Barat akan menambah personel di lokasi-lokasi tersebut guna mempercepat proses penguraian arus. Namun, Kapolda masih menemukan adanya truk sumbu 3 lebih yang tetap beroperasi, meskipun sudah ada larangan operasional kendaraan besar. Kapolda pun meminta jajaran Polres Garut untuk menindak tegas atau mengandangi truk yang masih membandel. 2 hari kemarin kami fokus di pengelolaan arus jalan tol. Alhamdulillah
berdasarkan pantauan saya dari mulai 57 terus tembus ke sini Cimahi, kemudian sampai tadi ke Tasik Kota, ini arus lalu lintas relatif lancar ya. Sebelumnya, Kapolda juga sempat memantau kondisi arus lalu lintas di ruas tol Purbalenyi. Kondisi arus lalu lintas di jalur selatan maupun jalur tol saat ini masih terpantau normal dan terkendali, meski terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik lebaran, Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan sejumlah posko mudik di sepanjang jalur nasional. Posko tersebut dilengkapi berbagai fasilitas bagi para pemudik seperti tempat istirahat, toilet, serta layanan informasi perjalanan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan posko mudik di sepanjang jalur nasional untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran. Pada ruas Jalan Nasional DKI Jakarta hingga Jawa Barat, terdapat sebanyak 23 posko mudik yang disiapkan bagi para pemudik. Posko tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari tempat istirahat, toilet, hingga layanan informasi bagi para pengguna jalan. Seluruh posko disiagakan untuk memberikan layanan dan informasi bagi masyarakat yang melintas jalur nasional selama periode mudik lebaran. Keberadaan posko mudik ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik serta membantu mengurangi kelelahan selama perjalanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik lebaran, Terminal Lintas Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan mulai dipadati calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Untuk menjamin keselamatan perjalanan, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan juga kepolisian melakukan ramcek atau pemeriksaan kelayakan bus serta kondisi pengemudi. Suasana Terminal Lintas Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan mulai ramai oleh calon pemudik yang akan melakukan perjalanan ke berbagai kota tujuan. Sejumlah bus antar kota antar provinsi terlihat mulai memberangkatkan penumpang menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk mengantisipasi risiko kecelakaan selama periode mudik, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan ramcek terhadap bus-bus yang akan beroperasi. Pemeriksaan dilakukan meliputi kondisi teknis kendaraan seperti sistem rem, ban, lampu, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Selain itu, petugas juga melakukan tes kesehatan dan tes urin terhadap para pengemudi bus. Hal ini untuk memastikan para sopir dalam kondisi sehat, serta bebas dari pengaruh narkotika maupun alkohol saat mengemudikan bus. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang periode libur panjang dan mudik lebaran. Terminal Lebak Bulus untuk memeriksa teknis kelayakan kendaraan supaya memastikan bahwa kendaraan yang diberangkatkan itu bisa menyiapkan dari segi keselamatan dan kenyamanan para penumpang yang akan berangkat ke luar Jakarta. Mungkin untuk arus mudik sendiri situasi dan kondisinya saat ini gimana Pak? Ya memang diperkirakan di hari ini cukup tinggi lonjakan penumpangnya. 1-2 hari ini diperkirakan akan cukup tinggi. Selain pemeriksaan kendaraan, petugas kepolisian juga melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat pengemudi, termasuk masa berlaku surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh bus yang beroperasi dalam kondisi layak jalan dan pengemudi dalam kondisi prima. Kita bersama Dinas Perhubungan pengecekan ramcek di Terminal Bayangan yang di wilayah selatan. Untuk porsi lantas sendiri, apakah surat-surat atau yang lainnya gimana? Apa yang dilakukan? Untuk dari pengecekan dari Dinas Perhubungan adalah pengecekan dari KIR, kemudian kalau kita dari STNK SIM untuk masa berlakunya STNK. Meski belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, pihak Dinas Perhubungan memperkirakan puncak arus keberangkatan pemudik akan terjadi dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Petugas juga mengimbau para pengemudi untuk menjaga kondisi fisik, beristirahat cukup, serta mengutamakan keselamatan penumpang selama perjalanan mudik lebaran. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik juga mulai terlihat di sejumlah jalur alternatif. Salah satunya terjadi di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Jalur ini dipadati kendaraan pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju Bandung dan juga Jawa, di mana kepadatan didominasi kendaraan roda 2 dan juga mobil pribadi.
Kendaraan pemudik mulai memadati Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Kepadatan arus lalu lintas terlihat dari arah Jakarta menuju Bandung. Jalur Transyogi ini menjadi salah satu jalur alternatif yang banyak digunakan pemudik untuk menghindari kemacetan. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat memenuhi badan jalan. Laju kendaraan pun bergerak perlahan akibat meningkatnya volume lalu lintas. Untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, petugas kepolisian dari Polsek Gunung Putri turun langsung ke lapangan untuk mengatur arus lalu lintas. Petugas berupaya mengurai kepadatan kendaraan agar arus lalu lintas tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan kemacetan panjang. Demikian dilaporkan untuk jalur yang dari Transyogi mengarah Bandung dan sebaliknya memang cukup padat, cuma didomisilin roda 4 dan roda 2. Mengingat hari ini sudah liburan sekolah sehingga ada signifikan untuk arus lalin makin bertambah. Nah, kami dari Satuan Lalu Lintas Unit Polsek Gunung Putri tetap mengantisipasi bila terjadi lonjakan-lonjakan dari arus, kita sudah siap. Betul, demikian jalur ini juga termasuk alternatif mudik, terutama yang mengarah ke Jawa dan begitu juga yang arah Bandung bisa melalui Jonggol, Daryo, Jonggol. Untuk peningkatan jelas ada, mungkin karena ini mengingat sudah liburan sekolah, kemungkinan hari Rabu akan terjadi lonjakan yang lebih untuk peningkatan arus mudik. Diperkirakan volume kendaraan pemudik yang melintasi jalur Transyogi akan terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idul Fitri. Petugas mengimbau pengendara untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas selama perjalanan mudik. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan pemudik mulai terlihat di Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat. Sebanyak 771 orang pemudik telah diberangkatkan ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Minggu 15 Maret 2026 malam, antrian bus antar kota antar provinsi terlihat di Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat untuk mengangkut calon penumpang yang hendak mudik ke kampung halaman. Sebanyak 470 armada bus diberangkatkan dengan membawa 771 pemudik dari Terminal Grogol. 60% penumpang mayoritas bertujuan wilayah Jawa Tengah, sedangkan sisanya Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk hari ini arus mudik yang berangkat dari Terminal Bus Grogol terhitung sudah mencapai 771 penumpang dengan 470 bus kendaraan. Demikian. Untuk tujuannya sini biasanya trayek kemananya Pak? Baik, untuk rata-rata penumpang yang dari Grogol hampir 60% ke Jawa Tengah, sisanya Jawa Timur dan Jawa Barat. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemudik tahun ini masih terbilang normal. Diperkirakan puncak arus mudik tahun ini terjadi pada tanggal 18 Maret mendatang. Lonjakan terjadi seiring cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ribuan pemudik juga memadati area stasiun Bekasi Kota Jawa Barat pada Minggu 15 Maret 2026 sore. Para pemudik memilih berangkat lebih awal agar bisa lebih lama berkumpul di kampung halaman saat libur Lebaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, para pemudik mulai memadati area stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 15 Maret 2026 sore. Menurut salah satu pemudik tujuan Bandung, ia memilih mudik lebih awal karena sudah memasuki masa libur. Menurutnya, perjalanan dengan kereta api lebih nyaman dan tidak terkena macet. Untuk harga tiket, menurutnya masih normal untuk tujuan Bandung. Kenapa milih mudik lebih awal ini, Mas? Karena takutnya kalau nanti jalanan juga macet kan, dan yang mudik juga pasti bakal lebih banyak lagi kan. Jadi ya sekarang sih. Sementara itu, pemudik lainnya mengaku terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena tidak mendapatkan tiket kereta api. Meski sudah mencari sejak jauh-jauh hari, tiket kereta api sudah habis terjual. Kenapa milih naik mobil, Kak? Kenapa milih naik mobil? Karena tiket kereta udah nggak kebagian, Mas. Oh, udah nggak kebagian tiket kereta ya? Udah habis dari kapan tuh, Kak, tiket kereta? Saya kurang tahu sih, cuma dari kemarin kayaknya udah nggak ada juga, udah nggak ada.
Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia, sebanyak 6.389 pemudik berangkat dari stasiun Bekasi menuju berbagai daerah di kampung halamannya. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan di area stasiun, PT KAI bekerjasama dengan Polres Metro Bekasi Kota dengan meningkatkan penjagaan dan pengamanan di sekitar stasiun. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki H-6 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan volume pemudik didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, namun hingga saat ini belum menimbulkan kepadatan di area dermaga. Pantauan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menunjukkan adanya peningkatan arus mudik pada H-6 Minggu 15 Maret 2026 dibandingkan dengan Lebaran hari-hari sebelumnya. Peningkatan volume pemudik sebagian besar didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang menyeberang menuju Pulau Jawa. Meski terjadi kenaikan, arus kendaraan dan proses bongkar muat di dermaga masih terpantau lancar dan belum terjadi penumpukan panjang. Berdasarkan data PT ASDP, jumlah mobil yang menyeberang mencapai 5.200 unit. Sementara itu total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 46.000 orang. Ini dari Palembang ke Jawa, ke Semarang. Sama siapa aja, Mas? Ini bertiga. Memang mudik ya? Iya. Gimana perjalanan, Mas? Perjalanan lumayan lancar sih, semalam itu agak sedikit di Tol Kayu Agung itulah yang ada yang baru diperbarui itu nah. Baru mulai macet ya? Iya, itu agak macet. Ini udah berapa lama nunggu di kapal? Mau naik kapal? Ini perkiraan baru nyampe ini. Dari Bandar Lampung mau ke Tegal. Ke Tegal. Sepanjang perjalanan gimana, Pak? Ya? Sepanjang perjalanan gimana? Udah mulai ramai belum? Udah, dari Bandar Lampung udah mulai ramai. Udah mulai ramai ya. Berapa jam tadi, Pak, tembus dari Bandar Lampung? Dari Bandar Lampung tadi ke sini 2 jaman. Sama siapa aja, Pak? Sama istri. Sama istri. Iya. Emang mudik tiap setahun sekali atau gimana? Setahun sekali. Selama perjalanan apakah di stopin di pos-pos ada? Enggak ada. Lancar ya? Lancar, cuman udah mulai ramai ya? Udah mulai ramai. Petugas memperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi pada 18 hingga 19 Maret mendatang, seiring dengan dimulainya masa cuti bersama. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan mulai mencapai puncaknya pada H-6 Lebaran. Ribuan pemudik baik yang tiba maupun yang akan berangkat ke berbagai wilayah di Indonesia mulai memadati area dermaga hingga terminal penumpang Angin Mamiri. Memasuki H-6 Minggu 15 Maret 2026, arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar mulai mengalami lonjakan signifikan. Ribuan pemudik tampak memadati area terminal hingga dermaga pelabuhan. Tercatat sebanyak 2.025 penumpang turun dari Bau-Bau dengan menggunakan kapal pelni KM Labobar. Tidak hanya arus kedatangan, ribuan penumpang yang hendak berangkat ke Surabaya juga memadati terminal Angin Mamiri. Dari total 2.244 penumpang yang bertolak ke Surabaya, 1.115 diantaranya merupakan peserta program mudik gratis dari BUMN. Jadi untuk hari ini kita kedatangan satu kapal pelni KM Labobar. Jadi untuk KM Labobar sendiri itu penumpang turun dari Bau-Bau sekitar 2.025 penumpang. Dan selanjutnya yang lanjutan nanti akan terdata 1.207. Dan sementara untuk penumpang naik dari Makassar sendiri adalah 2.240 ya. 2.240 itu termasuk dari mudik gratis BUMN. Di antaranya 415 dari mudik gratis PLN dan ada 500 penumpang untuk mudik gratis Angkasa Pura dan 200 penumpang untuk mudik gratis dari Telkom. Demikian. Kalau untuk penumpang umum sudah berapa sampai sekarang? Ya, total jadi untuk di onboard nanti karena kita yang ikut program mudik gratis ini 1.115, jadi selebihnya itulah yang penumpang umum dan total penumpang yang berangkat hari ini 2.240. Sementara itu, GMPLN UID Sulsel Rabar Edansyah menyatakan pihaknya turut memberangkatkan 500 peserta mudik gratis dengan tujuan Surabaya dan Bau-Bau.
mereka melepas para pemudik dalam acara Mudik Aman Berbagi Harapan bersama dengan BUMN dan Danantara. Dalam hal ini diselenggarakan oleh PLN, ya, baik itu PLN UID Sarabar, PLN UID, ya, kemudian juga PLN P3BS. Alhamdulillah kita peserta juga cukup banyak, kurang lebih total semua sekitar 500 pemudik. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan para pemudik, pihak otoritas pelabuhan telah menyiagakan posko terpadu serta personel gabungan di seluruh area strategis di pelabuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Mabes Polri melalui Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri menurunkan 1 ekor anjing K9 guna menjaga keamanan dan kenyamanan mudik lebaran di Terminal Kampung Rambutan. Pengerahan anjing pelacak ini ditujukan untuk mengamankan peredaran bahan narkotika terlarang di antara calon pemudik dan juga pengemudi armada bus. Anjing pelacak narkoba bernama Art dikerahkan langsung detasemen K9 Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri ke area Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur untuk memberi keamanan dan keselamatan bagi calon pemudik di tengah mudik Lebaran 2026. Kepala Tim Detasemen K9 Ditpol Satwa Baharkam Polri di Terminal Kampung Rambutan, Ibda Aribayu mengungkapkan sterilisasi area terminal dilakukan dari pagi hingga sore hari, di antaranya sudut ruangan, barang bawaan calon pemudik hingga barang milik pengemudi. Sejauh ini belum ditemukan adanya obat terlarang baik yang dikonsumsi ataupun dibawa saat hiruk-pikuk mudik Lebaran sepanjang Terminal Kampung Rambutan. Hal tersebut disampaikan Ari usai melakukan sterilisasi di sepanjang area Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada Minggu siang. Ya, jadi kalau kita di sini kita laksanakan, kalau pagi hari kita melaksanakan sterilisasi, kita melakukan patroli keliling di setiap sudut Terminal Kampung Rambutan ini, baik penyisiran kendaraannya, barang, benda, dan orang. Jadi kita melaksanakan hal itu dan kita melaksanakan di sini dari pagi sampai sore. Berarti nanti sterilisasinya sampai ke dalam mobil, ke dalam bis juga dan mungkin? Ya, kita melaksanakan sterilisasi di bagasi-bagasi kendaraan, bis yang akan mudik. Jadi kita mendeteksi apakah ada barang bawaan yang kira-kira barang-barang bahaya. Barang-barang bahaya seperti apa dan yang harus disterilisasi oleh K9 sendiri? Ya, kebetulan kami saat ini membawa Satwa K9 deteksi narkoba. Jadi kita akan mendeteksi semua barang-barang bawaan para penumpang di dalam kendaraan ataupun yang di luar kendaraan untuk mengantisipasi apabila terjadi penyalahgunaan ataupun orang yang membawa narkoba. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Sukaraja menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di sejumlah pemukiman perumahan di wilayah hukum. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban saat musim mudik Lebaran atau liburan Hari Raya Idul Fitri 2026. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2026, petugas gabungan Polsek Sukaraja dan unsur Forkopincam Sukaraja menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di wilayah hukum Polsek Sukaraja dengan menyisir sejumlah perumahan mewah yang ditinggalkan penghuninya. Kapolsek Sukaraja AKP Ade Rahmat mengungkapkan kegiatan rutin KRYD di H-7 ditingkatkan dengan patroli perumahan yang ditinggal mudik oleh pemiliknya, mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ade juga menegaskan selain patroli perumahan, petugas gabungan juga menyisir titik rawan terjadinya tawuran sarung dan memberi himbauan kepada pemilik warung miras agar tidak menjual minuman keras selama bulan suci Ramadan. Hari ini kegiatan KRYD gabungan Forkopincam Sukaraja dalam rangka antisipasi Bupamtipas menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Jadi kami selaku pihak kepolisian bersama Pak Danramil, Pak Camat berusaha untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Sukaraja dari gangguan tertibas, terutama kawasan pemukiman, terus area-area yang sering banyak tawuran, sarung atau kejahatan C3 lainnya, terus terutama yang miras ya, jadi zero miras di wilayah Sukaraja semoga kondusif Sukaraja ke depannya dan masyarakat bisa nyaman untuk melaksanakan kegiatan dengan
sebaik-baiknya. Kegiatan patroli akan terus ditingkatkan sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, sehingga tercipta Kamtipmas di musim mudik Lebaran. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dampak serangan fasilitas minyak picu polisi berbahaya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Serangan tersebut menandai konflik antara Israel Amerika Serikat dengan Iran memasuki pekan ketiga. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Di antaranya rudal Khorramshahr, Khaybar Shekan, Qadr, Emad, serta rudal strategis Sejil yang menggunakan bahan bakar padat. IRGC menyatakan serangan tersebut menargetkan pusat administrasi dan pengambilan keputusan yang terkait dengan operasi militer Israel. Rekaman video yang dirilis menunjukkan sejumlah rudal diluncurkan secara beruntun, namun lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer pertamanya terhadap Iran pada 28 Februari. Sejak saat itu Iran terus merespon serangan Amerika dengan serangan balasan menggunakan rudal-rudal hipersoniknya dan juga drone bunuh diri yang menargetkan aset-aset militer strategis milik AS di sekitar kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut juga dipicu oleh serangan udara yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama perang. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan tertinggi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan Iran menghantam wilayah pusat kota Tel Aviv, Israel. Serangan yang terjadi pada minggu tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan juga jalanan di sekitar lokasi ledakan. Rekaman video menunjukkan pecahan kaca, ubin dinding yang rusak, serta puing-puing yang berserakan di sekitar lokasi serangan terdampak serangan rudal Iran. Sebuah kawah besar juga terlihat di tengah jalan, menunjukkan dampak ledakan rudal yang menghantam kawasan tersebut. Petugas darurat dan polisi segera datang ke lokasi untuk menangani para korban, serta menutup akses ke sejumlah jalan yang terdampak serangan mematikan tersebut. Otoritas Israel menyatakan para korban mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Serangan ini terjadi di tengah saling balas serangan rudal dan drone antara Iran dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari lalu hingga kini. Konflik tersebut dipicu oleh serangan udara bersama Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran dan kini telah meluas ke berbagai kawasan di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman tersebut dipublikasikan saat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki pekan ketiga. Dalam pernyataannya di media sosial resminya, CENTCOM menyebut kekuatan tempur Iran terus melemah seiring dominasi militer Amerika Serikat di sejumlah wilayah Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menegaskan, serangan tersebut bertujuan menghancurkan industri rudal Iran.
Sementara itu, Iran menyatakan telah membalas serangan dengan meluncurkan rudal dan drone ke target Israel, serta aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Konflik tersebut dipicu oleh serangan udara yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama perang. Putranya, Mojtaba Khamenei kemudian ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan Iran di tengah situasi konflik yang terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi masih seputar dari mancanegara di mana Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi bendera palsu dengan menyalahkan Teheran atas serangan drone di sejumlah negara. Tujuan ini disampaikan dalam pidato televisi pejabat militer Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menuduh Amerika Serikat dan Israel merancang plot jahat untuk menyalahkan Iran atas serangan drone di kawasan. Dalam pidato televisi, ia menyatakan Washington dan Tel Aviv meniru drone Iran jenis Shahed 136. Menurutnya, versi modifikasi yang disebut drone Lucas digunakan untuk menyerang target di negara-negara tetangga. Lalu serangan tersebut diklaim sebagai aksi Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد. Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan masuknya drone dan proyektil ke wilayah Turki yang telah dibantah diluncurkan oleh Teheran. Sementara itu, terdapat pula laporan serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad yang juga dibantah oleh pejabat Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah dengan mengerahkan ribuan pasukan marinir ke sekitar Selat Hormuz. Langkah ini diambil untuk mengamankan jalur pelayaran minyak global di perairan strategis tersebut. Pejabat Pentagon menyatakan unit Marine Expeditionary Unit yang membawa lebih dari 2.000 marinir telah dikerahkan ke Timur Tengah menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta beberapa kapal pendukung. Pengerahan pasukan ini dilakukan saat konflik dengan Iran memasuki fase baru di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling penting di dunia yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak global. Iran sebelumnya dilaporkan melakukan serangan drone rudal dan gangguan terhadap kapal-kapal dagang di perairan tersebut yang menyebabkan sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan operasi melintasi Selat Hormuz. Unit marinir yang dikerahkan memiliki kemampuan operasi cepat di darat, laut maupun udara dan sering digunakan dalam operasi krisis atau evakuasi militer. Langkah ini menandai peningkatan kehadiran militer Amerika di kawasan Timur Tengah di tengah kekhawatiran konflik Iran dapat meluas dan mengancam stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan ke sejumlah negara untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga keamanan Selat Hormuz. Seruan tersebut ditujukan kepada negara-negara besar di dunia agar turut berpartisipasi dalam misi menjaga jalur pelayaran strategis tersebut tetap aman dan juga terbuka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan sejumlah negara untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Seruan tersebut ditujukan kepada negara-negara besar seperti China, Inggris, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan agar turut berpartisipasi dalam misi menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan mengamankan pasokan energi global. Hingga kini belum ada tanggapan dan komitmen resmi dari negara-negara tersebut untuk mengirimkan armada militer ke kawasan Teluk tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan sejumlah negara telah menghubungi Teheran untuk meminta jaminan keamanan bagi kapal mereka yang melintasi Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia, sehingga ketegangan di kawasan tersebut memicu lonjakan harga energi global dan krisis energi di seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak milik Iran memicu munculnya fenomena hujan hitam yang dapat berbahaya bagi kesehatan warga Teheran. Warga melaporkan hujan berwarna gelap dan berminyak yang menyebabkan mata perih serta kesulitan bernafas saat turun di sekitar ibu kota Iran. Para ahli menjelaskan fenomena ini terjadi ketika asap, jelaga, dan zat kimia beracun dari pembakaran minyak bercampur dengan titik-titik air di atmosfer, lalu turun kembali ke permukaan bumi bersama hujan. Pembakaran minyak juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti polycyclic aromatic hydrocarbons serta gas toksik yang dapat memicu hujan asap. Para pakar kesehatan mengingatkan paparan hujan hitam dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan lainnya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit sebelumnya. Sejumlah warga juga khawatir hujan yang tercemar zat berbahaya tersebut dapat mencemari sumber air minum dan sungai di sekitar Teheran. Ahli menyebut partikel berbahaya di atmosfer biasanya akan berkurang dalam beberapa hari, namun risiko kesehatan bagi warga di sekitar lokasi kebakaran masih menjadi kekhawatiran serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali menyerukan gencatan senjata segera di Timur Tengah, menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Seruan tersebut disampaikan dalam doa Angelus mingguan di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam pernyataan resminya, Paus Leo menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan belasungkawa kepada para korban yang kehilangan anggota keluarga dalam serangan yang menyasar sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga. Paus juga menyebut situasi di Lebanon sebagai salah satu yang sangat mengkhawatirkan dan mendesak para pemimpin politik yang berkonflik tersebut untuk mengedepankan dialog demi mencapai solusi damai jangka panjang. Dalam seruannya, Paus menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menghadirkan keadilan, stabilitas, maupun perdamaian bagi masyarakat di kawasan tersebut. Seruan ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan sejumlah desa di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Menurut otoritas setempat, serangan tersebut telah menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka sejak awal Maret. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul dalam sebuah video di sebuah kedai kopi di Yerusalem. Kemunculan itu untuk menanggapi kabar viral di media sosial yang menyebut dirinya telah meninggal dunia. Inilah rekaman yang diambil pada Minggu 15 Maret 2026 di Yerusalem, menunjukkan Benjamin Netanyahu berdiri di sebuah kedai kopi sambil berbincang dengan seorang jurnalis. Dalam video tersebut, Netanyahu menanggapi rumor yang beredar di internet yang menyebutkan bahwa dirinya telah meninggal. Netanyahu menjawab dengan nada berkelakar dengan menyatakan dia sangat menyukai kopi dan rakyatnya. Ia juga menunjukkan kedua tangannya ke arah kamera seolah menegaskan kondisinya baik-baik saja. Rumor tersebut muncul setelah sebuah video pidato sebelumnya viral di media sosial yang terlihat menampilkan 6 jari pada salah satu tangannya. Klip itu memicu spekulasi di internet dengan sejumlah pengguna menduga video tersebut mungkin dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Spekulasi juga mencuat setelah Netanyahu tidak terlihat dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi terkait eskalasi konflik dengan Iran dan kelompok Hezbollah di Lebanon. Diskusi di media sosial juga menyoroti menurunnya aktivitas putranya, Yair Netanyahu, di platform X. Sementara itu, Netanyahu menyatakan ketidakhadirannya di beberapa agenda terkait dengan operasi militer yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Israel masih terus melancarkan serangan terhadap Iran serta target di Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo minta kaji WFH untuk hemat BBM. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap aktivis Andri Yunus. Polri akan menggunakan metode penyelidikan berbasis ilmiah dan mengumpulkan bukti untuk segera mengungkap pelaku. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah menerima perintah langsung dari Presiden untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Dalam konferensi pers di Surabaya pada Minggu 15 Maret 2026, Kapolri menegaskan penanganan kasus akan dilakukan secara profesional dan transparan. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden. Polri juga telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Kepala Divisi Humas Polri, Joni Edison Isir, menyebutkan bukti digital termasuk CCTV sedang dalam proses analisis. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk CCTV yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat teridentifikasi segera. Sebelumnya, Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi pada 12 Maret di Jakarta. Akibat serangan tersebut, Andri mengalami luka bakar pada sekitar 24% bagian tubuhnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus. Pimpinan dan anggota Komisi 3 meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas aktor di balik kejadian tersebut. Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras yang terjadi pada Kamis lalu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan jika pihaknya mengutuk keras peristiwa yang terjadi dan mendesak Polri untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional. Selain itu, Habib menyampaikan korban akan mendapatkan perlindungan hukum nasional dan internasional, serta biaya pengobatan secara penuh oleh Kementerian Kesehatan. Pada hari ini, Komisi 3 DPR RI telah menggelar rapat khusus terkait penyiraman air keras terhadap pejuang HAM, pembela HAM, Saudara Andri Yunus, sekaligus pengurus Kontras. Kami prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut karena bukan sekedar kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi. Habib menambahkan nantinya rapat dengar pendapat juga akan dilakukan dengan mengundang Polri, LPSK, Kontras, dan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Agita Haryono, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia enggan menjadi pengusul bersama resolusi DKPBB soal Iran yang dinilai kurang seimbang. Kemenlu menekankan diplomasi tetap jadi kunci meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia memilih untuk tidak menjadi pengusul bersama dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2817 yang menyoroti ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara Kemenlu Nabil A. Mulacela mengatakan keputusan itu diambil karena resolusi dianggap kurang mencerminkan prinsip keberimbangan. Resolusi 2817 yang diadopsi pada Rabu 11 Maret mengutuk aksi Iran, termasuk serangan ke wilayah tetangga seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Jordania. DKPBB juga meminta Iran menghentikan provokasi yang mengganggu perdagangan maritim. Draft resolusi ini disetujui 13 anggota DKPBB, sementara China dan Rusia abstain dan didukung hampir 140 negara anggota PBB.
Nabil menegaskan Indonesia tetap menghargai upaya inklusivitas dalam penyusunan resolusi, tetapi keberimbangan harus dijaga. Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama untuk meredakan konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Memang kita mengikuti bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2817, Indonesia tidak menjadi co-sponsor. Nah, dalam hal ini Indonesia berpandangan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik perlu tetap dilakukan secara damai dan melalui jalur diplomasi, tapi juga mengedepankan aspek keseimbangan dan inklusivitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mengkaji WFH dan mengurangi hari kerja untuk menghemat BBM jika krisis energi terjadi. Langkah ini sebagai antisipasi dampak global terhadap harga energi dan pangan di dalam negeri. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji langkah-langkah efisiensi BBM jika krisis energi terjadi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi energi. Presiden Prabowo menekankan perlunya antisipasi meski ketahanan pangan dan aspek fundamental lainnya sudah terjaga. Ia menyoroti potensi tekanan harga energi global akibat perkembangan di Eropa dan Timur Tengah yang bisa berdampak pada harga BBM dan pangan di dalam negeri. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Sebagai bahan kajian, Presiden Prabowo menyinggung kebijakan penghematan energi di negara lain, seperti Pakistan yang memangkas gaji pejabat, penggunaan BBM kendaraan pemerintah, dan belanja negara tidak mendesak. Pengalaman pandemi COVID-19 juga menunjukkan WFH efektif menekan mobilitas dan konsumsi energi, sehingga pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario antisipatif. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi. Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek. Ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan pesan persatuan di tengah perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Wapres menuturkan bahwa bukti keberagaman di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan dalam harmoni yang indah. Melalui video yang diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
menyampaikan pesan persatuan di tengah perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Tahun ini dinilai terasa istimewa. Setelah perayaan Imlek yang bertepatan dengan Ramadan, kini umat Hindu akan merayakan Nyepi yang waktunya berdekatan dengan Idul Fitri 1447 Hijriah. Menurutnya hal ini sebagai bukti keberagaman di Indonesia, bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan dalam harmoni yang indah. Tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia, karena perayaan Tahun Baru Imlek dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah bulan puasa, serta perayaan Hari Raya Nyepi dilaksanakan berdekatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Momentum tersebut menegaskan bahwa keberagaman Indonesia bukanlah suatu hal yang dipertentangkan, namun justru merupakan kekuatan bangsa yang mampu hidup berdampingan dalam harmoni yang indah. Inilah jati diri bangsa kita yang memiliki keberagaman dalam keyakinan, suku, dan tradisi. Dalam kesempatan itu pun Wapres mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Hindu dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi umat Muslim di seluruh tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan santunan dan perlengkapan sekolah dengan puluhan anak yatim di Istana Wapres Jakarta pada 13 Maret 2026. Selain menerima santunan, anak-anak juga mengikuti kegiatan edukatif dengan berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan santunan dan perlengkapan sekolah dengan puluhan anak yatim dari pesantren Bustanul Quran Jatiwaringin di Istana Wapres Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret 2026. Penyerahan santunan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini pun mencerminkan semangat kepemimpinan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya empati dan solidaritas sosial. Tak hanya menerima santunan, anak-anak juga mengikuti kegiatan edukatif dengan berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Rangkaian kegiatan ditutup dengan berbuka puasa bersama di Istana Wakil Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski kebijakan work from anywhere ditetapkan bagi aparatur sipil negara atau ASN menjelang libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, kedua menteri ini memastikan bahwa layanan yang bersifat darurat tetap beroperasi secara normal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widiantini bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, yaitu Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat. Dalam peninjauan tersebut, kedua menteri ini memastikan bahwa layanan yang bersifat darurat tetap beroperasi secara normal. Rini Widiantini mengatakan kebijakan WFA bagi ASN tidak akan mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan tersebut justru diterapkan untuk menjaga kelancaran layanan pemerintah sekaligus mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat menjelang masa libur panjang Lebaran. Salah satu sektor yang dipastikan tetap siaga adalah layanan kesehatan, di mana terkait hal ini di kesempatannya sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa seluruh rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan akan tetap beroperasi, terutama untuk penanganan pasien dalam kondisi darurat. Tujuan daripada kunjungan hari ini sebetulnya ingin melihat atau ingin menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan publik itu tetap optimal di masa Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Nyepi. Seperti kita ketahui, hari ini kita sudah mulai work from anywhere begitu. Tetapi tentunya kita harus memastikan layanan-layanan kesehatan dan hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Darmais tetap melaksanakan layanan kecuali tanggal 20 sampai 24 ya Bu Direktur ya. Itu untuk layanan-layanan kesehatan ya. Rawat jalan dan sebagainya dihentikan diliburkan, tetapi untuk layanan-layanan yang tentunya emergency tetap dilakukan selama 24 jam. Seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan, kita ada sekitar mendekat dari Bapak Presiden, akan tetap beroperasi ya, untuk tindakan-tindakan emergency. Jadi contohnya orang kena stroke, masuk ke IGD, IGD-nya harus beroperasi. Dia harus CT scan-nya juga harus operasi.
Kalau dia butuh operasi misalnya karena ada perdarahan, itu juga tetap beroperasi. Nah, antara tanggal 20 sampai 23, 4 hari, yang kita kurangi operasinya atau kita jadwalkan ulang operasinya adalah tindakan yang sifatnya elektif. Jadi tindakan di rumah sakit itu ada emergency, harus cepat ditangani gitu ya, karena itu hidup dan mati gitu. Ada tindakan yang sifatnya elektif. Jadi memang tindakan-tindakan yang rutin dilakukan. Nah, itu yang kita jadwal ulangkan di masa liburan 20 sampai 23. Sementara itu, layanan kesehatan yang bersifat terjadwal atau elektif seperti rawat jalan dan tindakan medis rutin akan dijadwalkan ulang selama masa libur agar tidak mengganggu kualitas pelayanan. Pemerintah berharap dengan penyesuaian sistem kerja tersebut, pelayanan publik dan kesehatan tetap berjalan optimal sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlayani selama masa libur Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan serta aparatur negara yang tetap menjaga kesiapsiagaan layanan bagi masyarakat di tengah penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan santunan bagi korban bencana tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Total santunan sebesar 440 juta rupiah diserahkan kepada ahli waris, 28 korban jiwa serta 4 korban luka berat. Kementerian Sosial menyerahkan santunan kepada para korban terdampak tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan, total santunan yang disalurkan mencapai 440 juta rupiah, yang diberikan kepada ahli waris 28 korban meninggal dunia dan 4 korban luka berat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Selain santunan, Kementerian Sosial juga menyalurkan berbagai bantuan logistik, serta dukungan bagi warga yang saat ini menempati hunian sementara. Bantuan tersebut termasuk bantuan kebutuhan dasar, serta perlengkapan isi rumah bagi keluarga terdampak. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat terdampak hingga kondisi masyarakat dapat pulih kembali pasca bencana. Kami atas nama Kemensos, atas nama pemerintah pusat, ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu ahli waris. Ya, mudah-mudahan almarhum, almarhumah yang kemarin terkena bencana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi sudah disampaikan ini cobaan ya, dan kita harus menerima dengan ikhlas. Tinggal kita mendoakan ya, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan logistik serta dukungan bagi warga yang kini menempati hunian sementara, termasuk bantuan isi rumah bagi keluarga terdampak. Pemerintah akan terus hadir mendampingi hingga masyarakat kembali pulih. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban terdampak, serta membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana tanah longsor di Banjarnegara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program Pasar Murah digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang digelar di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ini membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, tentunya dengan harga terjangkau menjelang Idul Fitri. Antusiasme warga terlihat saat pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Pasar Murah di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi. Warga yang hadir mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Mereka pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, atas program yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Langkong Bu Viva, bantuan dari Bu Viva. Sakalangkong Bu Viva, ikan pon pasar murah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap program Pasar Murah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Barat menerjunkan tim khusus untuk membantu kelancaran arus mudik di Tol Jakarta Cikampek. Namun tidak hanya mengatur lalu lintas, tim gabungan juga membagikan logistik hingga informasi penting bagi para pemudik di rest area kilometer 57. Sebanyak 23 anggota tim urai wanita di Lantas Polda Jawa Barat disiagakan untuk mengamankan arus mudik Lebaran tahun ini. Tim gabungan yang terdiri dari 13 personel TNI wanita dan 10 polwan menyisir titik-titik keramaian menggunakan sepeda motor. Saat berada di rest area kilometer 57, para serikandi motor yang diberi nama Motor Senyum ini menghampiri pemudik yang sedang beristirahat untuk membagikan makanan ringan atau snack serta obat-obatan secara gratis. Aksi simpatik ini dilakukan untuk menjaga kondisi fisik para pengendara agar tetap prima selama perjalanan. Selain logistik, petugas juga membagikan stiker hotline resmi Polda Jawa Barat. Stiker ini menjadi senjata penting bagi pemudik karena berisi akses informasi real-time mengenai pantauan arus mudik, layanan CCTV jalan tol, hingga lokasi pos kesehatan dan pos pengamanan terdekat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang menuju kampung halaman. Pagi hari ini kita dari Polda Jawa Barat dan khususnya gabungan Polwan dan Wan TNI kita mengadakan pembagian snack untuk masyarakat yang sedang beristirahat di rest area. Kita bagi-bagi snack secara gratis. Kemudian selain itu kita membagikan juga bekal kesehatan. Bekal kesehatan itu di dalamnya ada beberapa obat-obatan, kemudian P3K yang bisa digunakan oleh masyarakat apabila membutuhkan saat perjalanan mudik. Kemudian selain itu kita juga memberikan informasi kepada masyarakat berupa QR code hotline mudik yang bisa di-scan oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat beberapa menu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat sekarang mudah mengakses beberapa informasi di dalam hotline mudik tersebut. Salah satunya ada lokasi posko, kemudian informasi CCTV, lalu lintas yang bisa masyarakat lalui sebelum masyarakat melaksanakan mudik perjalanan. Kehadiran tim urai wanita ini mendapat apresiasi positif dari pemudik karena dianggap lebih ramah namun tetap tegas dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas di jalur bebas hambatan. Saya terima kasih sekali untuk membantu perjalanan kami. Bantu Pak ya? Ya. Bapak sendiri mau mudik atau gimana Pak? Saya baru jemput dari bandara untuk pulang ke Batang, Pekalongan. Oh, Pekalongan. Ya. Bapak sini singgah rest area sini buat sahur atau gimana nih Pak? Ya, sekalian sahur. Udah pas jamnya. Pas jamnya. Dengan dibagikan buat sahur juga ini, iya. Merasa gimana Pak? Merasa seperti apa? Senang lah. Ditlantas Polda Jawa Barat mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap waspada dan mematuhi arahan petugas di lapangan, serta memastikan kondisi fisik maupun kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh. Jurnalis Simpo TV melaporkan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi terus dipercepat pemerintah. Sebanyak 454 toilet dan sarana air bersih dibangun serta 478 sekolah direvitalisasi untuk mendukung fasilitas belajar yang lebih layak. Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas belajar siswa di daerah terpencil. Melalui Kementerian Transmigrasi, program pembangunan toilet, sarana air bersih, serta revitalisasi sekolah mulai digulirkan di berbagai wilayah. Hingga Minggu 15 Maret tercatat 454 unit toilet dan SAB telah dibangun di 27 provinsi, yang mencakup 122 kabupaten, 231 kecamatan, dan 399 desa. Selain perbaikan sanitasi, pemerintah juga melakukan revitalisasi 478 sekolah di 27 provinsi, meliputi 114 kabupaten, 218 kecamatan, dan 406 desa di 129 kawasan transmigrasi. Begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada,
Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten. Inilah pusat pembangunan nasional, saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Perbaikan dilakukan pada ruang kelas, atap bangunan, pengecatan hingga fasilitas pendukung belajar. Di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kondisi sekolah yang sebelumnya rusak dan minim sanitasi kini berubah menjadi lebih layak dan nyaman bagi siswa. Program ini juga menjangkau kawasan timur Indonesia termasuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pembangunan toilet dan sarana air bersih serta revitalisasi sekolah di wilayah tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan layak, sekaligus mendukung pemerataan kualitas pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari TNI Angkatan Darat yang membangun jembatan gantung perintis Garuda di Desa Mendiro, Kecamatan Krambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka akses transportasi serta mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Mendiro, Kecamatan Krambe, Kabupaten Ngawi telah resmi digunakan oleh masyarakat. Peresmian jembatan dilakukan oleh Bupati Ngawi bersama Dandim 0805 Ngawi. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pembangunan 200 titik jembatan Garuda yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam proses pembangunannya, personel TNI dari Kodim 0805 Ngawi terlibat langsung bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Kehadiran jembatan gantung perintis Garuda ini diharapkan dapat mempermudah akses warga, terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta mendukung kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bongkar gudang puluhan ribu butir tramadol dan heksimer disita. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku tawuran maut yang mengakibatkan satu orang tewas pekan lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur II akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang saat unit reskrim Polsek Ilir 2 kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang ketika ada di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku
penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut. Namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik dua akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan fitnah terhadap dua kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan seorang pejalan kaki lanjut usia meninggal dunia di Jalan Raya Somoroto Solo, Kabupaten Ponorogo. Korban tewas setelah tertabrak sepeda motor yang melaju dari arah Solo menuju Somoroto pada Minggu 15 Maret 2026. Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Raya Somoroto Solo, tepatnya di timur perempatan Sampung, Kauman Somoroto, sekitar pukul 6 pagi. Sepeda motor Honda PCX berwarna perak dengan nomor polisi AD3929 AZB yang dikendarai BFR 19 tahun, warga Dongko, Trenggalek, menabrak seorang pejalan kaki bernama Mbah Tun 70 tahun warga setempat. Saat kejadian, korban sedang menyeberang jalan dari arah utara menuju selatan. Namun naas, sepeda motor yang melaju di jalur ini menabrak korban hingga terpental beberapa meter. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, sepeda motor terlihat melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum terjadi tabrakan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka parah berupa patah tulang kaki kanan terbuka serta patah pada tangan kanan. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, namun nyawanya tak tertolong. Sementara itu, pengendara sepeda motor hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan. Kapolsek Somoroto Kompol Haryokus Bintoro membenarkan peristiwa ini. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Salantas Polres Ponorogo. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama menjelang meningkatnya volume kendaraan mendekati Hari Raya. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, hanya karena perkara uang Rp400.000, seorang pengantar gas di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas dihantam tabung LPG oleh rekan kerjanya sendiri. Setelah 2 minggu buron, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Pandeglang. Inilah rekaman video amatir saat warga di Kampung Pakusaji, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang digemparkan melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban diketahui bernama Aris Munandar, 34 tahun, seorang pekerja pengantar gas asal Cikande. Ia mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam tabung gas 3 kg oleh rekannya. Terduga pelaku berinisial J yang sempat melarikan diri selama 2 minggu sebelum akhirnya dibekuk tim reserse kriminal di wilayah Panimbang, Pandeglang. Menurut keterangan polisi, penganiayaan ini dipicu masalah setoran uang tabung gas sebesar Rp400.000. Pelaku mengaku kesal karena korban terus menagih dan menunggu di rumahnya. Saat korban lengah, pelaku mengambil tabung gas dari dalam mobil lalu menghantamkannya ke kepala korban. Tak hanya itu, aksi ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Pelaku sudah menyiapkan karung serta kain hitam untuk membungkus kepala korban. Namun aksi keji tersebut gagal usai diketahui oleh warga sekitar. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kami sudah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama inisial J. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dengan menggunakan tabung gas. Jadi pelaku ini memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas sewaktu korban duduk menunggu pembayaran tabung gas yang atas permintaan dari pelaku untuk mengirimkan 20 tabung gas yang sejumlah Rp400.000. Nah, dari situ pelaku emosi karena korban tetap menunggu pembayaran dan dilakukanlah tindak pidana penganiayaan tersebut dan menggunakan tabung gas. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 468 Jungto 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di dalam kamar kontrakan.
Inilah rekaman saat petugas Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti Heximer, Tramadol, dan Trihexpenidil berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di Jalan Papaya dan Raya Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan terjadi di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita menjadi korban perampasan gelang emas oleh 2 pria yang mengendarai sepeda motor pada Minggu siang 15 Maret 2026. Korban diketahui bernama Tuti Damai Hendriani Huta Barat yang merupakan karyawan harian Sinar Indonesia Baru. Peristiwa ini berawal saat korban baru saja membeli minuman di depan sebuah minimarket di Jalan Bromo. Korban kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju arah Cerma 15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru. Namun baru beberapa meter meninggalkan lokasi, sepeda motor Honda Vario hitam yang ditumpangi 2 pria mendekat dari arah kiri. Salah satu pelaku kemudian merampas gelang emas yang dikenakan korban. Menyadari dirinya menjadi korban penjamretan, korban langsung berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku menggunakan sepeda motornya. Pelarian pelaku berakhir setelah sepeda motor yang mereka kendarai bersenggolan dengan sebuah beca yang melintas di sekitar lampu merah menuju Jalan AR Hakim atau Simpang Halat. Situasi ini menarik perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan kedua pelaku. Saat diperiksa, gelang emas milik korban ditemukan di dalam kantong celana salah satu pelaku dan langsung dikembalikan kepada korban. Tas dan telepon genggam milik korban juga berhasil diamankan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Madadi Medan. Pihak Polsek Medan Area membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan dan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Bagus Malauna, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Batu Marta Unit 12, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sinar, Peninjauan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. 1 unit mobil yang dikemudikan seorang wanita muda menabrak pedagang takjil serta warga yang sedang beraktivitas menjelang berbuka puasa. Diduga pengemudi hilang kendali saat belajar mengemudi. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore 14 Maret 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di depan kantor Koperasi AKB Batu Marta Unit 12 Desa Karya Mukti. Saat kejadian, lokasi sedang ramai oleh warga yang mencari takjil dan melakukan aktivitas ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa. Berdasarkan keterangan saksi mata, mobil jenis Toyota Agya berwarna silver yang dikendarai seorang perempuan muda melaju dari arah Batu Marta Unit 11 menuju Unit 14. Namun saat melintas di depan kantor Koperasi AKB, kendaraan ini diduga hilang kendali. Saksi menyebutkan pengemudi diduga salah menginjak pedal rem sehingga mobil melaju kencang dan menabrak pedagang takjil, pembeli, serta sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Akibat kejadian ini, 6 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Para korban segera dievakuasi oleh warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Batu Raja untuk mendapatkan penanganan medis.
Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan ini juga merusak sejumlah sepeda motor dan gerobak milik pedagang di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat membuat warga panik mengingat lokasi kejadian sedang dipadati masyarakat yang berburu takjil untuk berbuka puasa. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapal rede milik PT Pelni KM Ganda Nusantara 17 tenggelam di perairan Pulau Batang 2 Ternate, Maluku Utara. 7 orang kru kapal berhasil dievakuasi di tengah terjangnya gelombang tinggi yang mencapai 4 meter. Inilah rekaman proses evakuasi 7 kru KM Ganda Nusantara 17 yang mengalami mati mesin hingga akhirnya karam di perairan Maluku Utara pada Minggu 15 Maret 2026 sore. Penyelamatan berlangsung sangat sulit lantaran cuaca ekstrim dan ketinggian gelombang laut mencapai 3 hingga 4 meter. Para kru berhasil bertahan dengan menggunakan perahu karet atau life raft sesaat sebelum kapal mereka benar-benar miring dan tergulung ombak. Seluruh korban dievakuasi ke atas kapal Sabuk Nusantara 115 dan tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Minggu malam. Ketujuh kru tersebut adalah Untung Purwadi, Felix Herman Sulipati, Teguh Gunawan, Dimas Afif Sugianto, Anselmus Hamonangan, Muhammad Alyuda, dan Muhammad Maksun. Pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, seluruh tim SAR gabungan bersama korban tiba di Pelabuhan Ahmad Yani dalam keadaan aman dan selamat. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak PT Pelni dan pihak keluarga bersama dengan agen kapal. Selanjutnya pada pukul 23:10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing dan melaksanakan evaluasi dengan kesimpulan bahwa seluruh korban berjumlah 7 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Berdasarkan hasil tersebut, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. KM Ganda Nusantara 17 merupakan kapal feeder yang beroperasi di wilayah Tidore. Sebelum kejadian, kapal bertolak dari Bitung menuju Ternate tanpa membawa penumpang. Namun saat berada 30 mil laut dari Ternate, kapal dihantam badai dan mengalami kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki secara mandiri. Dari Ternate, Maluku Utara, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengevakuasi ular sanca dengan panjang kurang lebih 3 meter yang berada di lingkungan perumahan penduduk Cengkareng Barat, di mana saat ditangkap, ular tersebut bersembunyi di dalam saluran air. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Rawabuaya mengevakuasi seekor biawak berukuran sekitar 2 meter lebih yang masuk ke rumah warga di Jalan Haselong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Biawak berukuran besar tersebut diketahui masuk ke dalam salah satu kamar rumah warga hingga membuat penghuni panik. Warga yang mengetahui keberadaan reptil tersebut kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi hewan tersebut. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar karena biawak berukuran besar itu bersarang di dalam kamar milik salah satu penghuni rumah. Pemilik rumah yang merasa resah kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran dari sektor Rawabuaya, di mana petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi biawak yang berada di dalam kamar rumah warga. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Sektor Rawabuaya, Sudrajat, mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko terhadap petugas maupun penghuni rumah. Tadi di Jalan Haji Selong, RT 4, RW 1, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Itu kronologinya seperti apa, Pak? Apakah biawak itu sudah ada di dalam rumah atau warga melapor ke kantor pemadam kebakaran sendiri? Untuk kronologinya, jadi pelapor melapor ke sektor 1 Cengkareng bahwa biawak itu terdapat di dalam rumah. Dan untuk dari Pos Rawabuaya segera meluncur ke tempat TKP tersebut. Setelah proses penanganan selama sekitar 20 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi biawak tersebut dari dalam rumah warga. Selanjutnya, biawak tersebut dibawa ke kantor sektor pemadam kebakaran untuk kemudian diserahkan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam guna penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu masuk ke rumah warga, biawak berukuran besar dievakuasi petugas damkar sektor Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Biawak berukuran 2 meter lebih tersebut diketahui masuk ke dalam salah satu kamar rumah warga hingga membuat penghuni panik. Seekor ular sanca sepanjang sekitar 3 meter berada di area permukiman warga di Jalan Bojong Rayap, RT 05, RW 04 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Penemuan ular tersebut sempat membuat warga sekitar resah. Warga kemudian melaporkan keberadaan reptil tersebut kepada petugas pemadam kebakaran sektor Rawabuaya untuk segera ditangani. Komandan Regu Pemadam Kebakaran sektor Rawabuaya, Sudrajat, mengatakan pihaknya menerima adanya laporan warga terkait adanya keberadaan ular di permukiman penduduk. Setelah mendatangi lokasi, petugas mendapati ular tersebut bersembunyi di saluran air yang cukup sempit hingga proses evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan menggunakan alat rescue khusus, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca dengan panjang kurang lebih 3 meter. Setelah berhasil diamankan, ular tersebut kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Rawabuaya untuk penanganan lebih lanjut. Jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.